Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syadiatha. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai program CSR, apa itu CSR, beserta contoh-contohnya dan prinsip apa yang CSR pegang untuk sistem keberlanjutannya. Tujuan saya melakukan analisis ini pastinya untuk memperoleh data dan juga fakta langsung di lapangan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR. Melalui analisis peneliti ini dapat menganalisa sejauh mana program CSR dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga memberikan dampak positifnya. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan praktik-praktik baik yang bisa dijadikan contoh atau model bagi perusahaan lain dalam menjalankan program tanggung jawab sosialnya, di mana dengan begitu hasil observasi juga bisa mendorong kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan juga pihak terkait lain untuk menciptakan program CSR yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Poin pertama, saya akan menjelaskan definisi CSR itu sendiri terlebih dahulu. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari kewajiban atau tanggung jawab dari sebuah organisasi atau perusahaan yang dimana setiap perusahaan itu wajib menyisihkan minimal seminimal mungkin 1% dari profitnya untuk kegiatan di lingkungan di mana perusahaan itu berjalan, berada, atau beroperasi. CSR sendiri sebenarnya bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Bentuknya sendiri itu bisa bermacam-macam. Ada yang terbentuk dari pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti suatu perusahaan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi masyarakat menengah ke bawah dengan membuat sebuah sekolah atau PKBM. Selain itu, CSR juga bisa berupa bantuan sosial dengan memberikan uang ataupun sembako. Nah, selain itu, bentuk daripada CSR juga bisa berupa bantuan pelatihan keterampilan untuk masyarakat sesuai dengan bidang perusahaan itu sendiri yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, nantinya biasanya sebuah perusahaan itu kalau membuka suatu pelatihan dan dia tuh akan menelaah masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut dan nantinya itu bisa memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan atau talenta di bidang yang sesuai dengan perusahaan tersebut jalankan. Nah, selanjutnya CSR sendiri itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada CSR internal dan juga CSR eksternal. Untuk CSR internal sendiri, CSR itu diperuntukkan bagi kesejahteraan dan juga pegawai perusahaan. Jadi CSR internal itu dibangun untuk kepentingan karyawan-karyawannya. Misalnya yang pertama itu ada program kesehatan dan juga kesejahteraan karyawan. Misalnya seperti program kesehatan dan juga kesejahteraan karyawan. Nah, itu diberikan kepada karyawan, contohnya seperti fasilitas medical check-up tahunan, olahraga bersama seperti senam pagi atau melakukan aktivitas olahraga lainnya secara bersama-sama, yang dimana itu juga nantinya akan membuka ruang interaksi sesama karyawan. Nah, yang kedua itu ada pelatihan dan pembangunan karyawan, di mana bentuk CSR internal ini fokus pada peningkatan kemampuan atau pengetahuan karyawan agar mereka dapat berkembang secara profesional dan juga pribadi. Nah, ini tuh penting karena perusahaan yang peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia dianggap bertanggung jawab secara sosial terhadap masa depan karyawannya. Dan yang ketiga ini adalah kebijakan kerja fleksibel. Nah, kebijakan kerja fleksibel ini bentuk CSR internal yang diberikan kepada karyawan untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur cara dan juga waktu mereka bekerja. Selama tetap memenuhi tanggung jawab dan juga target pekerjaan, ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap pengembangan hidup dan kesejahteraan mental karyawannya. Misalnya kalau kita suka lihat ada beberapa karyawan yang WFO atau WFC, work from home atau work from coffee shop. Nah, itu adalah salah satu bentuk CSR yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, untuk tipe yang kedua ini adalah CSR eksternal. CSR eksternal ini diperuntukkan bagi kesejahteraan lingkungan tempat perusahaan itu beroperasi atau berada.
Nah, contoh yang pertamanya itu donasi untuk pendidikan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini adalah beberapa contoh nyatanya. Nah, CSR ini bertujuan membantu akses pendidikan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Ini pernah dilakukan oleh BCA pada program Indonesia Pintar, di mana Bank Sentral Asia atau BCA menjalankan program CSR di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, terutama bagi atau dari keluarga yang kurang mampu. Nah, beasiswa ini sudah mencakup uang sekolah, perlengkapan belajar, serta pelatihan soft skill mereka. Nah, yang kedua juga pernah dilakukan oleh XL, perusahaan XL, di mana mereka memberikan beasiswa Future Leaders. Program ini merupakan CSR dari XL yang menyediakan pelatihan kepemimpinan dan soft skill berbasis digital kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini sudah lengkap dengan pendanaan pelatihan, modul, serta mentoring. Nah, CSR eksternal yang kedua itu adalah di bidang lingkungan hidup. Program ini fokus pada pelestarian lingkungan, pengurangan limbah, dan juga edukasi lingkungan kepada masyarakat. Contoh nyatanya itu pernah dilakukan oleh Aqua. Dia menjalankan program yang dinamai Bijak Berplastik. Ini tuh untuk mengurangi sampah plastik dan juga membangun pusat daur ulang. Sama halnya CSR di bidang lingkungan hidup ini pernah dilakukan oleh PLN, di mana mereka menanam pohon di area tangkapan air sebagai bentuk kompensasi atau asuransi pembangunan jaringan listrik bagi lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Contoh ketiga dari CSR eksternal adalah pembentukan UMKM atau peningkatan UMKM atau masyarakat sekitar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar mereka mandiri secara ekonomi. Contoh nyatanya itu pernah dilakukan oleh Unilever dengan memberikan pelatihan bisnis kepada warga atau warung tradisional agar bisa bersaing dengan minimarket bahkan e-commerce sekalipun. Ini juga pernah dilakukan dari perusahaan Pertamina, yaitu mereka memiliki program kemitraan yang membina petani, nelayan, atau pengrajin di sekitar lokasi operasional mereka. Nah, CSR sendiri itu memegang suatu prinsip berkelanjutan di mana mereka meyakini bahwa program yang mereka bangun untuk masyarakat itu sifatnya berkelanjutan, jadi tahan lama. Nah, dalam prinsip berkelanjutan tersebut, perusahaan itu memegang suatu konsep yang digunakan, yaitu prinsip dari Atkinson yang biasanya disebut dengan Sustainability Compass atau dalam bahasa Indonesianya adalah kompas berkelanjutan, yang merupakan suatu tools atau alat yang digunakan untuk membantu menyatukan organisasi atau sebuah perusahaan dengan stakeholder atau masyarakat. Nah, dengan pemahaman yang sama mengenai keberlanjutan, visi bersama untuk mencapai keberlanjutan dari program yang mereka bangun tersebut. Sustainability Compass ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu North, East, South, and West, yang artinya di setiap kata itu memiliki kepanjangan. Yang pertama, North atau nature, dalam bahasa Indonesianya adalah alam. Ini dimaknai bahwa semua sistem ekologi, masalah lingkungan, dan juga kesehatan ekosistem harus diperhatikan oleh sebuah organisasi. Contohnya dengan menanami tanaman di lingkungan organisasi atau perusahaan beroperasi dalam program penghijauan. Yang seperti sudah disebutkan, itu ada contohnya dari perusahaan PLR yang dimana mereka menanami tanaman di sekitar tangkapan air yang fungsinya sebagai suatu asuransi kesehatan lingkungan di sekitar masyarakat. Yang kedua ada East, yang kepanjangannya adalah ekonomi, dalam bahasa Indonesia adalah ekonomi. Dimaknai sebagai sistem manusia yang mengubah sumber daya alam menjadi makanan, ide, teknologi industri, jasa, dan juga uang. Nah, yang ketiga itu adalah South yang dimaknai sebagai society atau masyarakat. Nah, pada bagian ini dimaknai bahwa setiap masyarakat atau lembaga
atau norma harus diperhatikan secara kolektif oleh manusia agar tidak mencabut realitas dan stabilitas sistem dari masyarakat. Itu ada WES atau well-being, bahasa Indonesianya adalah kesejahteraan. Nah, ini dimaknai sebagai kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga kualitas individu yang dimana keberadaan perusahaan ini harus bisa memperhatikan kesejahteraan dari anggota organisasi maupun di luar organisasi seperti masyarakat di lingkungan tempat perusahaan itu beroperasi. Untuk keempat kategori ini sifatnya sebetulnya umum, tapi komponen-komponen ini dapat diaplikasikan dengan topik-topik tertentu, di mana keempat kategori ini bisa bervariasi dan disesuaikan dalam penggunaan tools Sustainable Compass. Kemudian keempat kategori ini juga selalu berhubungan dengan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan manusia. Makanya itu CSR sangat erat hubungannya dengan Sustainability Compass ini. Jadi secara spesifik dan konkret, perusahaan, organisasi, atau institusi perlu menggunakan Sustainability Compass untuk mendikator sebuah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwasanya CSR memiliki kedudukan yang sangat penting karena CSR mengikat suatu perusahaan, organisasi untuk bisa peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan agar tidak ada aktivitas-aktivitas produksi yang merugikan suatu lingkungan. Jadi tidak hanya semata-mata memberikan bantuan sosial, tetapi juga harus mencoba berkontribusi terhadap pelestarian dan juga lingkungan sekitar maupun masyarakat-masyarakatnya ataupun karyawan di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang CSR beserta contoh-contohnya dan prinsip apa saja yang harus dipegang oleh suatu perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sayonara.